PPL Pertemuan 2. Bukti-bukti pengaruh agama Islam yang masih ada hingga kini. Teresia Suratni, SIPD. Salam. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Ya, berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Semua semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Baik. Pada saat ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membukanya dengan doa. Meminta satu orang untuk berdoa. Saya ikut. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami terima kasih atas penyertaan-Mu dari sepanjang malam hingga pada hari ini, Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, saat ini Bu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Dekul, hadir. Dela, hadir. Panda, hadir. Ever, Hadir. Gita, Hadir. Jovita, Hadir. Marvel, Hadir. Lydia, Hadir. Ratu, Hadir. Revan, Hadir. Refilda, hadir. Safon, Hadir, Bu. Cynthia, hadir. Tita, hadir. Walika, Hadir. Wiwi. Pada saat ini, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, ada yang Ibu mau tanyakan mengenai pembelajaran kita kemarin. Siapa yang masih ingat? Kita kemarin belajar materi apa? Ya, termasuk berkembangnya agama Islam di Indonesia. Siapa yang bisa menyebutkan materi yang kemarin, materi mengenai teori maksudnya agama Islam? Siapa yang bisa menyebutkan ada berapa teori maksudnya agama Islam ke Indonesia? Ya, Ratu. Teori sejarah. Ya, Kedua teori Islam. ya. Dan ketiga teori Kristen. Ya, ada tiga ya. Ada tiga teori maksudnya agama Islam di Indonesia. Teori benar yang dibilang sama Ratu, teori Pujara, teori Mekah, dan teori Persia. Kemudian masih siapa yang ingat kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia? Kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kesultanan Gita. Kesultanan Samudra Pasai. Ya. 2. Kesultanan Aceh. 3. Kesultanan Mataram Islam. 4. Kesultanan Demak. 5. Kesultanan Banten. 6. Kesultanan Gorontalo. 7. Kesultanan Ternate. 8. Kesultanan Tidore. Ya, ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Baik, pada saat ini kita akan masuk di materi mengenai bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini dan pengaruhnya dalam berbagai bidang. Ada dua ya, bukti-bukti pengaruh Islam yang ada hingga kini dan pengaruhnya dalam berbagai bidang. Saat ini Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ya, Ibu minta Waika baca yang tujuan pembelajaran yang pertama.
menyajikan hasil analisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, ekonomi, berdampur ekonomi, pemerintahan, dan budaya. Ya, terima kasih. Saat ini dari pembelajaran ini ada dua tujuan yang akan kita capai nanti di akhir pembelajaran. Yang pertama, si peserta didik diharapkan dapat memahami bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang ada pada saat ini atau yang masih ada hingga saat ini. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, baik. Pada saat ini, Ibu akan menampilkan gambar. Ada dua gambar yang akan Ibu tampilkan. Ini yang pertama. Sudah lihat? Oke. Yang gambar kedua, jadi ada dua. Ini gambar kedua. Ini gambar kedua. Yang tadi gambar pertama. Ulangi lagi. Ini gambar pertama dan ini gambar kedua. Baik, silahkan kalian mengamati kedua gambar itu yang kutayangkan di depan. Kalian amati sambil kalian mengamati gambar yang Ibu tampilkan. Kalian boleh membaca buku yang ada kaitannya dengan gambar tersebut. Silakan. Nanti Ibu akan menyuruh kalian untuk menanggapi kedua gambar ini. Silakan kalian lihat atau kalian membaca materi di dalam buku yang ada kaitannya dengan gambar ini sebagai referensinya kalian untuk kalian menanggapi gambar sebentar. Silakan kalian membaca yang ada kaitannya dengan kedua gambar yang Ibu tampilkan supaya nanti kalian bisa menanggapi gambar apa dan penjelasannya seperti apa dari dua gambar ini ya. Oke. Sekarang kita akan semua memperhatikan gambar yang pertama. Dilihat gambar pertama. Oke, sudah. Sekarang Ibu minta satu orang. Siapa yang bisa menanggapi dari gambar pertama? Ya, Gita. Silakan berdiri, Gita. Masjid merupakan bukti masuknya Islam di Indonesia. Sampai sekarang masih dapat kita lihat di daerah tempat tinggal masing-masing. Ya, baik. Itu mengenai, terima kasih. Itu mengenai gambar yang pertama. Menurut tanggapannya Gita, ya, bagus sekali ya. Oke, sekarang atau masih ada yang mau menanggapi di gambar ini? Ada? Kalau tidak ada, kita pindah di gambar kedua. Di gambar kedua, semua memperhatikan gambar kedua. Oke, sekarang siapa yang bisa menanggapi gambar keduanya? Oke, Tita. Silakan Tita. Gambar kedua ini adalah huruf kaligrafi yang merupakan sebuah ukiran atau
sebuah ukiran pada kayu atau batu yang merupakan seni menulis indah dengan merangkai huruf-huruf Arab. Misalnya ayat-ayat Al-Quran atau kata-kata mutiara. Ya, oke, kita berikan aplaus untuk ya, terima kasih ya. Yang sudah ditanggapi oleh temanmu mengenai gambar pertama dengan gambar kedua. Kalau gambar pertama itu apa, gambar pertamanya apa? Masjid. Pernah lihat masjid? Ya. Sampai sekarang ini siapa yang rumahnya dekat dengan masjid? Apple ada, Michael ada, ya. Ibu juga rumahnya dekat dengan masjid. Jadi kita untuk melihat bukti masuknya agama Islam ke Indonesia yang masih ada sampai sekarang, kita tidak perlu jauh-jauh melihatnya mungkin ke Arab atau di luar negeri ya. Kita cukup melihat di daerah sekitar kita atau malah di sekitar tempat tinggal kita. Contohnya misalnya masjid. Oke. Kemudian yang kedua, huruf kaligrafi. Huruf kaligrafi ini merupakan tulisan indah. Kenapa tulisan indah? Karena biasanya huruf kaligrafi ini ditulis di kayu, orang menulisnya itu di kayu atau di batu, seperti yang kita katakan tadi, di kayu atau di batu. Dan yang mereka tulis di dalamnya itu, tapi bukan hanya cuma satu misalnya kata-kata mutiara, tidak, tapi yang lebih banyak adalah apa? Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mereka seperti yang melukis. Jadi seperti dikatakan tulisan indah. Dikatakan tulisan indah yang di dalamnya bisa kata-kata mutiara, bisa juga apa tadi? Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Oke, baik. Sudah mengerti ini? Sudah jelas? Oke, sekarang ibu kasih kesempatan siapa yang akan bertanya? Ya, Dela mau bertanya? Ya, silakan berdiri Dela. Ibu dari kedua kabar yang dilakukan, saya ingin bertanya mengenai masjid. Apa pentingnya masjid bagi umat Islam? Ya, Dela, terima kasih Dela, silakan duduk. Dela bertanya, apa pentingnya masjid? Atau apa fungsinya masjid untuk saudara-saudari kita yang beragama Islam atau yang beragama Muslim? Oke, siapa yang bisa menjawab? Ya, Ratu bisa menjawab. Silakan Ratu. Saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu sebagai tempat menunaikan ibadah sholat, tetapi juga berperan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran syariat Islam. Dapat digunakan juga sebagai tempat penyelesaian berbagai persoalan umat. Masjid juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Ya, oke. Terima kasih Ratu. Ya, sebenarnya kalau tadi Dela mengatakan apa fungsi atau pentingnya masjid untuk saudara-saudari kita yang beragama Muslim. Kalau mungkin cuma secara umum kita hanya tahu masjid itu tempatnya untuk beribadah atau untuk sholat. Tapi dari penjelasannya Ratu tadi kita bisa tahu ternyata bukan cuma itu saja. Bisa untuk apa di dalamnya tadi? Bisa untuk misalnya pemberdayaan masyarakat. Kemudian kalau misalnya ada umat yang di dalam masjid itu misalnya berselisih, mereka menyelesaikannya di dalam masjid. Kemudian bisa untuk pengajian, bisa untuk pendidikan, banyak ya di sini ya, bukan cuma untuk sholat ya, paham? Baik, pada saat ini Ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti ada Ibu bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan kalian selesaikan, yang akan kalian diskusikan di dalam kelompok. Baik. Kelompok yang pertama, Ratu, Beyul, Pandi, dan Marvel. Kelompok kedua, Tita, Panda, Safron. Sudah? Oke, baik. Sekarang
ke kelompok yang sudah Ibu sebutkan tadi. Silakan. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, silakan menulis nama kelompok berapa, kemudian dan nama anggotanya di bagian pertama dari lembar LKPD. Ya, didiskusikan dengan teman kelompok ya. Kalau misalnya Safron belum paham, boleh berdiskusi dengan Tita. Nanti Tita ada menjelaskan dengan Safron, artinya dimengerti. Saling bertukar pendapat mengenai materi yang sudah Ibu berikan. Sekarang kelompok yang pertama adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju di depan. Oke, silakan. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh masuknya agama Islam terhadap Nusantara dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, pengaruh Islam terdapat setidaknya dalam beberapa hal. Yang pertama, tidak dikenal lagi sistem kasta atau pelapisan sosial sebagaimana dalam Hindu. Hal ini juga merupakan salah satu faktor budayanya Islam yang masyarakat Nusantara. Kedua, dari segi bahasa, banyak kosakata Arab dipakai dan atau diserap dalam bahasa Melayu dan kemudian bahasa Arab. Ya, baik. Kelompok 1 materinya mengenai Lalu maksudnya agama Islam terhadap Nusantara dalam bidang sosial budaya. Oke, dalam bidang sosial budaya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok
Sudah jelas penjelasan dari kelompok 1? Sosial dan budaya. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kita pindah di kelompok 2. Kelompok 2 silakan mempresentasikan materinya. Kelompok yang lain boleh memperhatikan. Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pengaruh masuknya agama Islam terhadap Nusantara dalam bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, terjadi proses akulturasi pada masa Islam. Gelar raja diganti dengan sultan. Suatu sistem pemerintahan dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susunan yang kemudian menjadi sunan juga dari bahasa Arab yang berarti disembah atau dihormati. Diganti dengan konsep sultan sebagai pemimpin, yang berarti pemimpin Meski demikian, sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan sebagai menyeluruh. Sebutan atau gelar bagi pembantu raja masih menggunakan istilah lama, di antaranya Pati, Panglima, Kulbalang, dan Mahamentri. Nama Raja Jawa juga tidak berganti. Nama Raja Jawa juga tidak memakai nama yang bernapaskan Islam, melainkan menggunakan nama-nama dari budaya Jawa seperti Sultan Trenggana, Sultan Hadi Wijoyo, Susuhunan Mangunegoro, Hamid Kubuwana, dan Pakubuwana. Setelah hasil diskusi kami, mungkin ada yang bertanya, kami silakan. Oke, kelompok berapa yang akan bertanya? Baik, kelompok 1. Silakan. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan akulturasi? Ya, terima kasih. Kelompok 1. Pertanyaannya kelompok 1, apa yang dimaksud dengan akulturasi? Baik, kelompok 2 bisa menjawab? Ya, silakan. Akulturasi adalah proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masyarakat itu sendiri. Ya, bagaimana jawabannya? Ya, oke, baik. Ada lagi kelompok yang akan bertanya? Tidak ada? Sudah jelas? Oke, sudah jelas, silakan duduk. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Silakan kelompok 3. Baik, pada saat ini kita tadi sudah mempresentasikan kelompok 1. Kelompok 1 materinya apa tadi? Pengaruh masuknya Islam terhadap Nusantara dalam bidang sosial budaya. Oke, kelompok 2. Pengaruh masuknya agama Islam terhadap Nusantara dalam bidang pemerintahan. Kelompok 3. Masuknya agama Islam yang masih ada hingga kini dalam bidang seni bangunan. Oke, kelompok 4. Pengaruh masuknya agama Islam terhadap Nusantara dalam bidang ekonomi. Oke, kelompok 5. Bukti masuknya agama Islam yang masih ada hingga kini dalam bidang Nusantara. Oke, baik. Saat ini kita akan bersama-sama menyimpulkan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita akan menyimpulkan di situ ada bukti-bukti dari masuknya agama Islam sampai saat ini dengan adanya pengaruhnya dalam bidang pemerintahan, sosial, dan budaya. Sekarang bagian yang pertama dalam bidang sosial budaya, Ibu minta kelompok 1 untuk menyimpulkan dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, agama Islam itu tidak mengenal pelapisan Islam sosial. ya dalam bidang sosial
sosial itu berarti dalam bidang masyarakat. Agama Islam itu tidak mengenal lapisan sosial. Lapisan sosial atau kalau dalam agama itu yaitu kasta. Agama Islam tidak mengenal itu, tidak mengenal tingkatan. Jadi semuanya tingkatannya sama di dalam masyarakat. Jadi kelompok kedua, mana kelompok kedua? Oke, kita silakan menyimpulkan mengenai bidang pemerintahan. Pada bidang pemerintahan ini hanya terjadi beberapa proses akulturasi, tapi tidak semua ada perubahan, hanya beberapa saja. Iya. Kalau pada masyarakat Hindu Buddha, mereka menyebutnya dengan raja. Tapi kalau pada masyarakat Islam atau pada masuknya Islam sudah bukan raja, tapi apa? Sultan. Sehingga kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu namanya bukan raja Samudra Pasir, bukan, tapi kesultanan. Karena ada perubahan dari raja ke sultan. Itu ada di materi yang sudah diberikan kelompoknya. Oke, baik. Sekarang kelompok setelah diskusi ada pertanyaan refleksi dari kita. Apa kendala yang kalian hadapi pada saat diskusi di kelompok? Bukan presentasi, pada saat kalian diskusi di kelompok, apa kendalanya? Ada kendala atau tidak? Dengan kelompok 1 ada? Ada kendala atau tidak? Kelompok 2 tidak ada kendala. Kelompoknya Cynthia aman. Kelompoknya Alika oke. Kelompok terakhir oke, aman. Tidak ada kendala ya? Tidak ada kendala dalam diskusi tadi. Oke, baik. Pada saat ini kita sudah masuk di bagian penutup dari pembelajaran kita. Ibu akan membagikan bahan refleksi untuk kalian isi. Nanti kalian isi ya. Nanti kalian akan kumpulkan itu, tapi sebelumnya Ibu sebelum kita akan berdoa, Ibu akan menanyakan dulu. Tadi kita sudah belajar mengenai bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga sekarang, kemudian dengan pengaruhnya dalam berbagai bidang yang sudah kalian diskusikan. Kira-kira menurut kalian siapa yang bisa menanggapi apa manfaatnya kita mempelajari materi yang sudah kita diskusikan, yang sudah kita presentasikan tadi? Oke, siapa yang bisa menanggapi? Oke, Jovita. Manfaat yang saya ketahui materi di hari ini yaitu berbagai masalah kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan Islam. Ya, oke, baik, terima kasih. Yang kedua, oke, Wiwi. Mengetahui berbagai masalah kehidupan umat Islam yang disertai dengan baju mudurnya kebudayaan Islam di sini. Ya, oke, terima kasih. Ya, manfaat kita mempelajari bukti-bukti Islam yang masih ada hari ini, kita bukan cuma sekedar mengetahui agama Islam itu berhubungan dengan misalnya masjid, bisa jadi, tapi ada peninggalan-peninggalan yang bisa kita lihat sampai sekarang ini. Kemudian perekonomiannya juga kita bisa lihat.
yang sudah kelompok 4 bahas, ya, bukan cuma kita lihat sekedar Islam itu berhubungan dengan masjid, tapi ternyata baik sekarang satu orang saat ini kita sudah selesai melakukan pembelajaran, kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Dan saat ini kita akan menutup pembelajaran ini dengan doa. Silakan satu orang ini kita dalam doa. Terima kasih. Silakan dengan saya. Berdiri. Beri salam. Terima kasih.